Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya melanjutkan materi tentang berdirinya dinasti Abbasiyah, kemudian khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah. Pada materi ini kita akan belajar tentang kepemerintahan dinasti Abbasiyah, yang mana sejarah telah mengukir bahwa pada masa dinasti Abbasiyah, umat Islam benar-benar berada di puncak kejayaan dan memimpin peradaban dunia saat itu. Masa pemerintahan ini merupakan golden age dalam perjalanan peradaban Islam, terutama pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Saya harapkan kalian semuanya selain mempelajari di buku paket yang sudah saya share, juga setidaknya mempelajari juga literatur-literatur yang ada di buku-buku lain, atau bisa juga lihat di beberapa website ya, tentang sejarah kebudayaan Islam. Jadi bagaimana sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah? Jadi pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Abbasiyah ya, antara lain para khalifah tetap dari Arab, sementara para menteri, gubernur, panglima perang, dan pegawai lainnya banyak dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Kemudian yang kedua, kota Baghdad ditetapkan sebagai ibu kota negara dan menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Kemudian yang ketiga, kebebasan berpikir dan berpendapat mendapat porsi yang tinggi. Yang keempat, ilmu pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Kemudian yang kelima, para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Kemudian selanjutnya periodisasi pemerintahan Bani Abbasiyah, itu periode awal bisa dikatakan dengan pengaruh versi pertama. Di sini ada 10 khalifah yang memimpin pada masa pengaruh Persia ini. Telah dikatakan pada awal pembahasan bahwa salah satu ciri pemerintahan Abbasiyah adalah adanya unsur non-Arab yang mempengaruhi pemerintahannya seperti Persia dan Turki. Kemudian periode lanjutan atau Turki pertama, ada 13 khalifah yang memerintah pada masa ini dengan ditandainya kebangkitan orang Turki. Salah satu ciri adalah orang Turki memegang jabatan penting dalam pemerintahan, terbukti dengan dibangunnya kota Samarra oleh Al-Mu'tasim. Kemudian yang ketiga, periode Buwaihiyah atau pengaruh Persia kedua. Di sini ada 5 khalifah yang memerintahkan pada masa tersebut, sehingga masa ini berjalan lebih dari 150 tahun. Namun secara de facto, kekuasaan khalifah dilucuti dan bermunculan dinasti-dinasti baru. Kemudian yang keempat, periode dinasti Saljukiyah atau pengaruh Turki kedua. Masa ini berawal ketika Saljuk mengontrol kekuasaan Abbasiyah dengan mengalahkan Bani Buwaihiyah dan berakhir dengan adanya serbuan Mongol. Kemudian yang kelima, periode bebas dari pengaruh lain. Masa sesudah kekhalifahan Abbasiyah sebenarnya bebas dari pengaruh manapun, namun secara perlahan pasti menuju kehancuran, di mana setelah berakhirnya Mas'ud bin Muhammad yang menghabisi kekuasaan Saljuk, maka kekhalifahan Abbasiyah dikacau lagi dengan adanya kaum Khwarizmshah dari Turki yang dulunya menjadi pembantu Saljuk, yang kemudian menanamkan diri dengan At-Tabiq atau Bapak Raja.
Kemudian apa perbedaan dan persamaan model pemerintahan masa dinasti Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah? Persamaannya tidak di segi menetapkan sistem pemerintahan, ya. Kemudian dalam segi warisan pada proses khalifah. Kemudian perbedaannya, pada Abbasiyah adanya unsur non-Arab dalam sistem pemerintahannya, adanya pengaruh Persia dan Turki, sedangkan pada Umayyah adanya dominasi unsur Arab. Perbedaan yang kedua, pada Abbasiyah semakin komplitnya struktur pemerintahan, sedangkan pada Umayyah sangat terbatas karena lebih fokus pada upaya ekspansi. Perbedaan yang ketiga, profesionalisme tentara mulai tertata, sedangkan pada Umayyah belum tertata secara profesional dalam bidang ketentaraan. Selanjutnya, biro-biro pemerintahan pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian ada Diwanul Kitabah, sekretaris negara yang tugasnya menjalankan tata usaha negara. Kemudian ada Nidamul Idari, Al-Markazi, yaitu sentralisasi wilayah dengan cara wilayah jajahan dibagi dalam beberapa provinsi yang dinamakan imarat, dengan gubernurnya yang bergelar amir atau hakim. Jadi kepala daerah hanya diberikan hak otomatis terbatas, yang mendapat otonomi penuh adalah al-qura atau desa, dengan kepala desa yang bergelar syekh al-qaryah. Jadi tujuannya ini membatasi kewenangan kepala daerah agar tidak menyusun pasukan untuk melawan Baghdad. Kemudian Amirul Umara, yaitu panglima besar angkatan perang Islam untuk menggantikan posisi khalifah dalam keadaan darurat. Kemudian selanjutnya memperluas fungsi Baitul Mal dengan cara membentuk 3 dewan. Ya, di sini ada Dewanul Khazanah yang mengurusi keuangan negara, Dewanul Al-Azra untuk mengurusi kekayaan negara, Dewanul Hazainus Sila untuk mengurusi kelengkapan angkatan perang. Kemudian selanjutnya organisasi kehakiman, ya, Kiwan Qadli Qudo, Mahkamah Agung. Ada juga Al-Syutrah Al-Qadaiyah, Jabatan Kejaksaan, Qudah Al-Qalim, Hakim Provinsi yang mengetuai Pengadilan Tinggi, serta Qudah Al-Amsar, Hakim Kota yang mengetuai Pengadilan Negeri. Selanjutnya Dewan At-Tauqi. Maksudnya di sini Dewan Korespondensi atau kantor arsip yang menangani semua surat-surat resmi, dokumen politik serta instruksi ketetapan khalifah. Dewan Penyelidik, keluhan Departemen Kepolisian dan Pos. Kemudian ada Dewan An-Nazar fil Al-Mazalim. Dewan Penyelidik, keluhan adalah jenis pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi untuk menangani kasus-kasus yang diputuskan secara keliru pada Departemen Administratif Politik. Kemudian Dewan Asy-Syurtah, Departemen Kepolisian yang dikepalai oleh seorang pejabat tinggi yang diangkat sebagai Sohih Al-Syurtah yang berperan sebagai kepala polisi dan kepala keamanan istana. Kemudian Dewanul Al-Barid, Departemen Pos yang dikepalai oleh seorang pejabat yang disebut Sohih Al-Barid. Tugasnya di sini tidak terbatas pada memberikan layanan terbatas untuk surat-surat pribadi, akan tetapi juga dimanfaatkan untuk mengantar para gubernur yang baru dipilih ke provinsi mereka masing-masing, juga untuk mengangkut tentara dan barang bawaannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.